Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Yang siap memuji menyembah berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Katakan bersama, bagimu pujian kami Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian. Yang saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian kami Tuhan. Haleluya. Yes. Bagimu pujian. Kaulah. Yes. Di dalam hidup kami percaya janji-Mu Tuhan. Yang buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau di pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sediakan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah. Dan kami percaya lawatan Tuhan sempurna atas kami semua. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Winko Tuhan boleh memberkati kami semua. Ada message yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dan kami percaya message itu akan tersampaikan, sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir mereka diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dan juga setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya ada urapan Tuhan turun atas kami semua, sehingga apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba sampai di tempat yang tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semua. Haleluya. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Bapa. Satu kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh dekat dengan Engkau Tuhan, melalui hadirat-Mu pada
pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru bagi kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada jawaban yang pasti atas setiap doa-doa kami Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Glory bagimu Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, amin Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti
melihat setiap hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, Engkau menjawab semua kerinduan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Engkau melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkau perisai hidup kami. Tiada yang seperti Engkau di hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melingkupi kami Bapa. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan di hidupku. Haleluya. Oh, kiralalah katakarala mayasi, kiral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 a. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu Tuhan. Kiralalah mayasi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yes, glory bagi-Mu Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau kami sanggup Tuhan Yesus. Yes, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Yes. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Ini kami Bapa. Yes. Lebih dalam. Oh, haleluya. Kita lama takara lama yasi. Ku mengasihi lebih dalam. Ku rindukan lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Yes, beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin, haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Yeay,
Terima kasih untuk sukacita Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kau yang menyempurnakan pujian penyembahan kami Bapa. Yang kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Dan kami percaya setiap kami Tuhan pada pagi hari ini membuka hati, menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Bapa. Berbicara melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami yang mengimani firman yang akan disampaikan Tuhan Yesus, ada pemulihan dalam hidup kami. Ada kekuatan yang baru Tuhan untuk kami boleh melangkah terus maju ke depan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Oh Yesus, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Katakan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita Bapak Ibu. Katakan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku. Saya berjemaat Tuhan sama-sama. Kita sambut firman Tuhan hari ini. Yes Tuhan, kami percaya indah dalam rencana-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, sebab ku tahu Kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Seizin diri-Mu. Yes. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada saat ini. Mohon Engkau menguduskan, menyucikan tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran kami. Bebaskan kami dari segala yang jahat dan tidak berkenan. Biarlah kami boleh layak menerima kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh tertanam di dalam hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah berlipat kali ganda. Nama-Mu yang kita muliakan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami semua, supaya kami mengerti, memahami, dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa, karena Yesus ada di dalam kita. Ya, walaupun cuaca dahsyat ya kemarin, ada topan dan ada banyak korban juga ya, bahkan korban jiwa sempat kita lihat. Tapi itulah keadaan dunia yang semakin bergelora, semakin jahat, semakin gelap. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita ya, karena Tuhan memberikan rohnya di dalam kita untuk menuntun kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan menyimak, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Saya beri tema adalah ibadah yang sia-sia. Nah ini unik ya. Padahal di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 di situ dituliskan bahwa latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badannya itu ada manfaatnya ya. Tetapi latihan ibadah itu jauh lebih bermanfaat karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Tetapi di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 sebentar kita akan renungkan bersama. Paulus menulis kepada anak rohaninya Timotius bahwa ada ibadah yang sia-sia. Nah kita perlu mengetahui supaya jangan kita ikut di dalam kelompok atau golongan orang-orang yang beribadah dengan sia-sia. Ibadah sia-sia adalah ibadah yang percuma, ibadah yang tidak berkenan. Ya tetapi biarlah ibadah kita ini selalu diperkenan oleh Tuhan. Nah sebelum kita masuk, ada banyak konsep termasuk orang Kristen yang salah tentang ibadah Bapak Ibu. Ya. Karena ada banyak orang Kristen yang menganggap kalau kita beribadah hari Minggu, nah bagi sebagian besar orang itu menganggap sudah menunaikan kewajibannya, tidak lagi ada tujuan, karena sudah melaksanakan ibadah di hari Minggu. Ibadah di hari Minggu satu keharusan memang, Ibrani 10:25. Janganlah ada seorang pun yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini pertemuan ibadah bersama. Ya. Nah, kalau kita berhenti di situ, nah ini kesalahannya. Sehingga anggap kalau saya sudah datang Minggu beres kan? Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu hariku, itu hidupku. Tapi Minggu aku datang ke gereja. Padahal ibadah itu yang penting bukan hari Minggu, adalah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hari Senin sampai hari Senin, mulai dari pagi sampai hidup. Ya karena ibadah itu kan berbicara tentang kehidupan yang benar, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Itu sebenarnya ibadah. Jadi kalau kita ibadah Minggu tetapi di luar kita tidak karuan, itu bukan ibadah. Itulah yang dikatakan di dalam kitab suci ibadah yang sia-sia. Baik, kita akan mulai di slide yang kedua. Perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama yuk. 2, 3.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Wow. Dalam bahasa Yunani, kalepos kairos, itu adalah masa yang sangat berbahaya, ganas, penuh dengan tantangan, penuh dengan kekerasan. Dan itulah zaman di mana kita hidup saat ini. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, Indonesia gelap, gitu. Dan bukan Indonesia aja yang gelap sebetulnya, tapi dunia sudah semakin gelap, sudah semakin jahat. Dan inilah keadaan dunia di akhir zaman. Ya, pertalite bisa jadi pertamax, itu kan luar biasa. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang, maaf ya, yang mungkin yang dibawa karena untuk mencari sesuap nasi, mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi kalau dilakukan oleh pejabat ya dengan, maaf ini, dengan gaji yang konon 1,8 per bulan, masih kurang. Nah ini keadaan dunia saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kita memang sedang ada di dalam masa yang sukar saat ini. Ya, lanjut. Apa penyebabnya? Di ayat yang kedua. Mengapa ini masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang ganas, masa yang penuh dengan tantangan? Why? Di ayat yang kedua dijelaskan. Ya, ayat 2, 3, dan 4. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini garis bawah, lebih menuruti hawa nafsu, bicara tentang kedagingan daripada menuruti Allah. Ini bukan orang-orang yang percaya kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang beribadah, termasuk orang-orang Kristen di dalamnya. Jadi kita nggak bisa berlaku munafik, karena ini bicara tentang kita. Ya, Paulus dalam hal ini tidak bicara kepada orang-orang di luar ini, tapi dalam kelompok gereja atau orang-orang Kristen. Nah, kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius 3 tadi, ya, ayat 2, 3, 4, maka ada 12 sifat atau karakter yang perlu kita waspadai, agar jangan kita masuk di dalam kelompok itu atau kita terseret dalam kelompok itu. Yang pertama, apa tadi dikatakan? Mencintai dirinya, egois, narsistik. Karena itu pada zaman sekarang ini kan banyak orang yang kena NPD kan. Wah, kalau nggak flexing, nggak abdol kan. Jadi keadaan dunia ini akan membuat manusia akan lebih ego, egonya lebih tinggi, yang mencintai dirinya sendiri. Dia kurang peduli dengan orang lain. Yang paling penting adalah dirinya. Nah ini keadaan dunia, sehingga memang sensitif. Sensitifnya ini bukan karena Roh Kudus, tapi sensitif hatinya. Apalagi kita kenal generasi strawberry kan. Wah, kelihatannya indah tapi bukan, remuk, sudah hancur, sudah busuk. Berikutnya adalah hamba uang dikatakan. Bisa diserati. Hamba uang itu apa? Berbicara tentang materialisme, hedonisme. Bukankah itu keadaan yang nampak di depan mata kita? Segala sesuatu diukur dengan duit. Bahkan berkat Tuhan itu dihitung dari duit. Jadi kalau orang jadi Kristen lalu dia usahanya semakin maju, dia semakin kaya, nah itu dia diberkati. Udah muaranya itu ke situ. Berkat Tuhan itu dinilai dengan materi. Ini kan sebenarnya penyimpangan.
Karena berkat rohani itu bukan berkat materi. Kalau kita bicara materi, nggak perlu jadi Kristen, Bapak Ibu. Kalau kita bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dengan disiplin, dengan cerdas, kita bisa kaya. Kita bisa punya perannya berusaha. Jadi jangan jangan rendahkan berkat Tuhan dengan materi. Ya, walaupun kita akui kalau kita bisa berhasil itu bukan usaha kita. Sebagai orang percaya, ini berkat Tuhan. Tetapi jangan rendahkan berkat Tuhan dengan materi, dan segala sesuatu diukur dengan materi. Sehingga kalau orang kaya perlu dilayani spesial, kalau orang yang miskin udah duduk di belakang aja, nggak usah neko-neko. Sehingga kadang-kadang di gereja ada kelas-kelas seperti itu, dan itu nggak bisa dirugi. Gereja-gereja di kota besar seperti Surabaya sekarang yang paling laku adalah gereja-gereja di mall. Karena memang jemaat dimanja, ya dimanja luar biasa. Jadi setelah selesai ibadah mereka bisa makan, bisa shopping sekalian. Gereja-gereja di rumah kadang-kadang boleh ditinggal. Jadi ini tren, sehingga keadaan ibadah Kristen, maaf ini, hanya bersifat entertain. Yang menyenangkan hatiku, yang menyenangkan telingaku. Korban-korban yang keras sudah nggak usia. Korban yang menyenangkan. Teguran-teguran yang keras, jangan diundang lagi, Pak. Kita itu udah capek, masuk gereja dimarahin. Relax saja, yang ringan saja. Hidup sudah berat. Kadang-kadang dileceh. Apa kita di tengah situasi seperti itu kita perlu makanan keras. Berikutnya sombong dan angkuh, Bapak Ibu. Di slide yang moralitas manusia. Yang ketiga sombong dan angkuh. Artinya apa? Suka merendahkan orang lain. Apalagi kalau dia nggak selevel, nggak sekaya. Otomatis walaupun itu tidak terucap, tapi dalam hatinya itu kamu saupos, kamu siapa? Ngocok, ngaca maksudnya. Ya kan? Nah itu tanpa sadar. Ini sifat orang-orang di akhir zaman. Lalu penghujat, tidak menghormati Tuhan, apalagi sesama. Tuhan aja tidak ditakuti. Indonesia ini kenapa tak maju-maju? Karena Tuhan aja nggak ditakuti. Ada seorang tokoh politik yang mengatakan demikian. Dan ini memang fakta. Lalu yang kelima, durhaka kepada orang tua, tidak menghormati orang tua. Waktu zaman saya kecil, kalau papa udah marah, gondok, tidak berani lihat matanya. Kalau sekarang apa? Ya, sikap itu ada di luar mata kita. Kalau tidak tahu berterima kasih, artinya nggak pernah bersyukur. Panas ngeluh, hujan ngeluh, udahlah, rame ngeluh, sepi ngeluh. Pokoknya nggak pernah bersyukur, kecuali duitnya tambah banyak. Ya. Tidak mempedulikan agama. Artinya apa? Tidak takut akan Allah. Jadi sekalipun dia Kristen, kalau ada kesempatan korupsi. Sekalipun dia Kristen, maaf ini ya, kalau ada kesempatan selingkuh, bahkan ada yang mencari kesempatan. Kristen. Tapi di sini nggak ada ya, amin. Amin dong. Ya, karena dulu kita semua rusak, termasuk saya nggak baik. Tapi Tuhan menebus dan memperbarui. Ya, masa lalu lah. Tapi jangan terus kita hidup dengan masa lalu. Kita pasti diperbarui dari hari ke hari. Dulu kami ribut terus kok waktu pernikahan pertama, nggak ngerti. Tiap minggu gandengan tangan gitu ke gereja. Ya, tapi hari-hari lain nggak ada gandengan tangan. Ribut terus. Ya, pernah saya usir keluar itu. Bapak anak Clara itu masih kecil. Wah, yang ribut bukan saya, yang ribut teman-teman kita. Nyari itu tuh ketemu, nggak tahu kemana dia. Itu awal-awal waktu ribut, egoisme. Walaupun Kristen akan jadi
majelis waktu itu. Oke, next slide. Tidak tahu mengasihi, artinya nggak punya kasih agape. Ya kalau kamu baik, ya aku baik. Bahkan aku bisa lebih baik. Tapi kamu jahatin saya, aku gak ada ampun. Sorry, nehi. Padahal Tuhan bilang, kamu harus mengampuni saudaramu, itu sesamamu, saudaramu seiman 70 kali 7 kali. Wow. Tapi orang sekarang gak bisa. Kamu baik, aku baik. Kamu sopan, aku sopan. Tapi nyakitin aku, merugikan aku habis. Tapi ya. Lalu tidak mau berdamai. Makanya kalau di jalan kita mesti banyak sabar, Bapak Ibu. Di parkir bisa ribut, di jalan lagi bisa ribut. Nah kalau kita mengikuti emosi, aduh, maki-maki terus gitu. Jadi minggu puji Tuhan, keluar dari sini maki-maki. Bisa tuh, orang nggak suka damai. Pokoknya jangan senggol lah. Nah ini, ya, bertindak, suka menjelekkan orang, suka fitnah dan berdosa. Makanya ada istilah barisan sakit hati. Oh itu di gereja ada loh itu, apalagi gereja besar Bapak Ibu. Mereka nggak mau pindah, ngapain pindah di sini enak? Tapi mereka bikin kelompok sendiri, jadi kanker di sini. Ngomongin pendetanya, ibu pendetanya, majelisnya, diaken, pelayan Tuhan, kurang aja. Khotbah yang ringan kok ringan, khotbah berat kok berat. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, bertindak gegabah dan tinggi hati, impulsif dan arogan. Enggak tahu saya? Dia aja nggak tahu. Nggak tahu saya siapa dulu. Yang dulu dah, selesai dulu. Lalu lebih menuruti hawa nafsu dan kepentingan. Oke, next. Nah, dikatakan di dalam 2 Timotius 3:5. Ini berarti ini bukan orang yang tidak beragama, bukan orang non-Kristen. Mereka beribadah tetapi tidak berubah dan berbuat. Nggak ada perubahannya, nggak ada, apalagi buahnya. Nggak ada. Bertahun-tahun jadi Kristen, semakin jahat. Secara lahir ya, nah ini masalahnya karena memang ibadah mereka hanya secara lahir. Kristen KTP. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah Yusufia dalam bahasa Yunani. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kuasa roh. Tak ada. Karena itu Paulus bilang jauhilah mereka itu. Artinya apa? Jangan kita masuk dan terseret. Karena pergaulan yang buruk, busuk, merusak kebiasaan yang baik. Makanya saya katakan gini, kita harus ramah kepada semua orang. Harus ramah. Ada itu ayatnya, tidak akan kamu ramah. Tapi untuk bergaul kita mesti pilih dong. Karena bergaul ini kan berbagi hati, kedekatan, saling mempengaruhi, take and give. Nah kita mesti pilih. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sakit hati, ya kita pasti tercela. Ya, tapi kita mesti doakan mereka. Nah, menjauhi itu artinya, ya jangan masuk dalam kelompok itu. Mazmur 1 kan, berbagi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jelas, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita bukan, waduh kamu sok. Enggak, kita mesti ramah. Kita mesti rangkul. Mau Tuhan Yesus datang juga untuk orang berdosa. Tapi bergaul, kalau kita ikut minggu ini, ya memang kok dia tahu, gak kenal. Kita mesti berlantar di sini. Next slide, Bapak, perhatikan. Mereka suka dengar firman Tuhan, bukan gak suka loh.
Suka, apalagi yang lucu-lucu, ya kan? Yang ringan-ringan, yang menyenangkan, yang memotivasi. Yes. Mereka suka dengan firman Tuhan, tapi sebetulnya tidak percaya, tidak menjadi iman. Firman itu kan harus berproses jadi iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ini sudah dengar, enggak, untuk wah salah ini enggak benar gitu. Jadi apa yang didengar itu sebetulnya untuk menyukakan telinga, dan sebenarnya dia enggak rema itu firman, enggak berubah ya. Jadi kalau dia ditegur gitu kan, saya nggak tahu di kehidupan jemaat, saya nggak tahu, misalnya ada 50 atau 100 orang, saya nggak tahu kehidupan pribadi. Ya. Tetapi kalau kita ditegur, misalnya saya ditegur nih, saya beribadah, saya ditegur, harusnya kita thank you Tuhan, kau negur aku. Pembicara ini nggak kenal aku, tapi kok dia tahu yang di dalam hati, artinya Tuhan mengasihi. Nah itu kalau kita benar respon, thank you. Tapi ada orang yang nggak respon, cuek aja. Mau ngomong apa, mau berdui, urusan. Nah, perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 6 dan 7. Baca yuk bersama-sama. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena memang hatinya itu dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, penuh dengan keinginan, penuh dengan ambisi dunia. Jadi sebagus, sehebat, sebenar apapun benih firman itu ditolak, di-reject. Ada seorang penabur yang pergi keluar untuk menabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, buru-buru mengambil mangga. Bicara tentang orang yang tidak mengerti. Lalu ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, karena tanahnya tipis dia tumbuh sebentar. Ada banyak orang sedih. Tanahnya itu berbatu-batu, banyak keinginan yang nggak ada tempat, nggak merubah itu. Sehingga terjadi kemunafikan. Ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Di dalam Matius 13 ayat 14 dan 15, Yesus dengan tegas, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Kenapa? Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Karena nggak ada monyet yang tiga tutup telinga, tutup mata, ada manusia seperti itu. Sehingga selalu diajar, selalu dengar firman, tapi nggak ada yang nyantol, Bapak. Ampuni kalau saudaramu berbuat salah. Oh ini nggak bisa ini. Aku udah terlalu sakit. Berkali-kali dengan firman, jujur. Kalau iya katakan iya, kalau tidak si ngapusi ya, itu bahasa Yunaninya. Masih suka bohong, masih nggak jujur. Nah kok nggak nyantol, firman Tuhan tuh nggak ada yang nyantol. Pornografi itu nggak baik, minuman keras itu nggak baik, ngerokok itu nggak baik, merusak tubuhmu baik, Roh Kudus yang tetap aja merokok, tetap aja. Ini kan beban, maaf itu. Jadi firman itu masuk sini keluar sini lagi. Kalau masuk sini keluar sini bukan masih nyantol gitu. Nah ini masuk sini mental. Dulu saya gitu. Gak ratusan dengan rokok, gak ada sih nyantol. Hidup saya bertolak belakang dengan firman. Itu fakta. Oke, next slide. Mereka suka dengan firman Tuhan namun tidak berakal. 2 Timotius 3 ayat 8 dan 9.
Sama seperti Yanes dan Yambres. Ini alih-alih sihir pada zaman Mesir Musa. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Kalau sudah kepepet, kalau dia nggak kepepet jujur dia. Tapi kalau kepepet tak peduli orang siapa. Waktu gereja pun limpah. Iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Oke, next slide. Nah, jadi memang kelahiran baru itu penting. Yesus ngomong sama Nikodemus. Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi, bukan kepada preman, yang datang pada waktu malam kepada Yesus dan mengatakan bahwa Yesus ini datang daripada Allah. Lalu Yesus enggak, iya aku datang dari Allah, enggak. Yesus ngomong, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan bisa melihat kerajaan. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat, apalagi masuk dalam kerajaan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi sebenarnya ibadah yang berkenan itu, saudara catat nggak, saya taruh di power slide, Filipi 3 ayat 3. Itu ibadah yang berkenan, ibadah karena roh Allah yang membawa kita untuk menyembah, yang memimpin hidup kita, yang memberikan kuasa untuk kita hidup benar. Itu roh Allah di dalam kita. Artinya gini, ketika kita mengalami satu kelahiran baru, roh itu dimateraikan di dalam kita. Karena itu saya katakan, kan dulu saya ini merokok 1 hari 2 pak, Ji Samsu, jiwaku sampai surga. Jangan nanti yang ingat Ji Samsu aja. Paling suka saya ini romantis waktu itu, rokok makan gratis. Tapi ketika rokok dijawab, saya ini nangis berlutut, bukan di gereja, itu di salon Bu ini. Saya berlutut nangis, Tuhan ampuni. Baru celik mata itu, rokok itu ternyata nggak berkenan. Jadi saya ambil yang sisa itu, remes saya buang dalam nama Yesus, ampuni aku. Nah sejak itu pornografi lain luru, tanpa kita punya usaha. Aku tidak mau, enggak. Itu tiba-tiba ada roh yang kuat menolong saya, menolong kita. Jadi kalau kita bicara tentang mengampuni, itu bukan kekuatan kita. Makanya nama kasih itu tidak bisa menyimpan kesalahan orang lain. Yes, nggak bisa. Gak berkuasa. Orang yang dipenuhi roh bisa nyimpen, apalagi ingat-ingat kesalahan orang. Kalau kita masih nyimpen kesalahan orang lain, perlu dipertanyakan, apakah kita sudah lahir baru? Apakah ada roh Allah yang berkuasa itu, yang mengubah hidup kita itu ada? Atau kita cuma secara lahiriah Kristen melo-meloan? Istri saya dulu kalau saya, dia agamanya nggak jelas, Kristen nggak pernah, Katolik apalagi, Katolik juga jarang. Ya karena kawin sama saya aja. Saya juga KTP waktu itu kan. Ya udah, lahiriannya aja. Enggak, karena kita sudah diberkati gereja, ya minggu cari gereja. Udah. Tapi lahiriannya nggak ada kuasa di situ. Gelapan, uang, gila, maaf, masih juga. Yang punya power, tapi dengan firman Tuhan, habis. Tapi nggak bilang. Maka tanpa kelahiran baru, ibadah hanya bersifat lahiriah dan penuh topeng, kemunafikan. Baca yuk Matius 15 ayat 7, 8, 9, 23. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Enggak firman. Ya, yang diajarkan itu cuma perintah-perintah manusia. Ya, kalau mau makan cuci tangan, mau tidur gosok gigi, kira-kira gitu loh. Tapi bukan firman, bukan kebenaran. Harus jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan kita. Ya, olahraga biar langsing. Kadang-kadang kita lebih ikutin itu daripada firman Tuhan. Percuma mereka ibadah, nggak terkoneksi, nggak nyambung. Saudara bawa HP nggak ada signal buat apa? Nggak nyambung. Lalu aja, males. Ada banyak orang yang lahirnya gitu. Kenapa nggak bisa berdoa? Nggak nyambung, mentok. Apa sih berdoa? Aku kok nggak punya karunia berdoa belum banyak. Berarti saudara nggak punya karunia bernafas. Itu bukan karunia. Itu satu tanda kehidupan tuh nafas, doa. Yang doa itu nggak dibatasin harus 7 kali, 8 kali. Kapan aja, di mana saja kita bisa konek. Terima kasih sampai jalan, sampai naik ke atas lantai 2. Terima kasih Tuhan, hatiku. Kita bisa mengucap syukur. Gak perlu harus pakai sikap mandi dulu. Kalau bisa juga, roh Allah sudah memimpin kita pada waktu hari hujan barang itu ya. Kita bukan mencobai Tuhan, tapi Tuhan, Kau ada bersama kami. Kau aman. Aku aman bersama. Jadi seakan kalau kita terjebak, ya udah. Kita bisa pilih apakah kita berhenti, berteduh, tunggu selesai, atau kita menghindari. Tapi kita bisa doa. Kita bisa doa dan kita percaya perlindungan Tuhan. Teman saya waktu peristiwa kerusuhan tahun 98 di Jakarta, pas waktu melahirkan Bapak, ini orang Chinese tinggal di Kelapa Gading. Udah waktu melahirkan pas kerusuhan itu, mau nggak mau kan harus dibawa. Wah itu dicekap, dikepung gitu. Dia cuma berdoa dan lolos. Akhirnya itu modelnya kalau saya kan masih di Cina atau bukan. Kalau teman saya itu udah sutuh. Wah itu ngeri tuh dia, waduh kan saya gimana nggak bisa mau sembunyi, ini udah mau melahirkan kan, sakitnya kan yang semua itu, waduh ngeri Jakarta waktu itu ya. Saya di Bali, saya itu di mana? Terus di Jakarta itu ya ngeri, tapi dia harus keluar gitu. Dia cuma berdoa dan Tuhan melindungi, bisa lewati semua. Nggak tahu caranya dia nggak mau, makanya dia bisa masuk. Kalau kita sama Tuhan kita nggak usah takut. Apa yang mau terjadi di dunia ini? Kok amat kau sudah dipeterai? Tapi kita mesti mengalami suatu kelahiran baru. Next slide, Pak. Jadi tanpa kelahiran baru itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Ini bukan kata saya loh ya. Ini Yesus ngomong ya dalam Matius 15:14 berikutnya ini. Yuk baca bersama-sama 2-3. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ini bicara buat mereka yang beragama, ahli-ahli Taurat, orang buta. Next slide. Tanpa kelahiran baru, ibadah seperti kuburan yang dilabur putih. Nah ini perlu kemunafikan di situ. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, wah, dan orang-orang Farisi. Ini mungkin kalau zaman sekarang pendeta, pembantu, pendeta muda, pendeta tua, gitu kan menjadi. Para majelis diaken gitu. Celaka itu. Kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotor. Tuhan melihat hati. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Orang bisa hormat kita,
bisa tipu orang dengan persembahan, dengan segala macam. Itulah kelihatan. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan ketujuan. Waduh, ini makanan keras. Ini kalau waktu itu saya misalnya jadi ahli Taurat, waduh, kurang ajar Yesus. Karena Yesus nggak pernah ngomong gitu loh, ini racun, ngomong oh ini ini racunnya nggak keluar. Lalu ngomong apa? Dia itu nggak pernah mau menyenangkan orang lain karena dia kaya mencoba. Yesus itu orang yang dia tahu dalam hati yang ngomong apa, yang munafik. Karena Yesus bicara tentang pemimpin, tapi kalau kepada perempuan yang berzina nggak gitu. Mengajar kamu memang ibu, enggak. Hai ibu, adakah yang orang yang menghakimi atau menghukum? Dengan ibu jangan berbuat dosa lagi. Karena dia tahu, dia diikat. Maria ada berapa 7 wajah, Tuhan lepas. Tapi kepada ahli agama yang kelihatannya bersih, betul. Ini munafik. Karena itu kamu harus dilahirkan kembali. Saya mengalami kelahiran baru di Bali. Nah, itu nggak bisa diminta. Tapi kerinduan kita, saya dulu tetap duduk setia. Walaupun duduk saya nggak benar, tetap aja. Pokoknya Senin sampai Sabtu berbuat dosa, Minggunya datang minta ampun. Udah bersih, buat lagi dosa. Untuk masih dikasih kesempatan itu. Matinya Sabtu habis saja. Jadi Minggu datang Tuhan ampuni Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu ya kan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Pokoknya ngomong aja semua. Tapi Senin Selasa bukan dosa lagi. Capek nggak ikut kita. Nah, Tuhan datang untuk memerdekakan kita. Supaya hidup merdeka. Kita ada di tengah dunia yang kadang-kadang kita nggak tahu lawan atau kawan, nggak tahu. Oh, teman sendiri bisa nusuk, suami atau istri bisa mengkhianati kok. Kami dulu punya, Bu Ina punya karyawati salon dari Malang, cantik loh. Tapi dia tinggalkan suaminya. Ya, dia dulu non Kristen, tapi kita layani jadi Kristen. Kenapa dia tinggal di sana? Main di kamarnya dengan cowok. Main di kamarnya dengan cowok. Dia shock. Kapan bersuami? Namanya dia dingin dengan dia. Dia cantik. Tinggal di sana. Main. Kadang-kadang kita hidup di tengah dunia yang seperti ini. Kenapa ada banyak orang di sana ini kecewa? Pindah gereja kan, muter dari gereja rumah ke gereja gedung, dari gereja gedung ke gereja mall, dari gereja mall akhirnya ke gereja TikTok. Oh harus di rumah aja biar TikTok dah. Udah banyak kecewa. Tapi kalau orang sudah mengalami kelahiran baru nggak bisa dikecewakan. Karena Tuhan itu selalu bicara. Tuhan itu selalu memberikan penghiburan, kasih karunia. Karena itu kalau sudah, aku lebih senang dalam kelemahan. Karena ketika kelemahan aku melihat kuasa Tuhan itu semakin nyata. Orang yang aku dulu anggap kemewahan itu kebanggaan. Setelah aku kenal Yesus, siapa itu? Karena orang yang sudah mengenal dia, mata rohaninya celik. Itu dia melihat itu nilai rohani firman ini nggak bisa dibandingkan. Bisa mengenal Kristus itu kekayaan yang nggak umum. Maka Yohanes 3 ayat 5 dan 6-7 baca bersama-sama dengan saya. 2-3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran, karena aku berkata kepadamu,
kamu harus dilahirkan kembali. Dan itu saya bicara barusan di Surabaya dulu. Jangan pernah nangis kalau usahamu bangkrut. Jangan pernah nangis kalau kau kena kanker setelah di rumah. Tapi nangis kalau kau tidak dilahirkan kembali. Apa kita kaya raya, sehat walafiat, tapi kita hidup dengan kedagingan, nggak melihat, nggak masuk dalam kerajaan surga. Kita mesti dilahirkan kembali. Izinkan ketika firman dan rohnya bicara sama teman-teman kita, jangan keraskan hati kita. Ya. Ketika kita diperbelah, ketika membuka hati kita, baik, langkah-langkah menuju kedagingan. Kok jadi istrinya gak berat. Kau bisa mengasihi dengan tulus. Walaupun orang itu gak layak berkasih, tapi air ini kan mengalir terus. Air hidup kan akan mengalir terus dan mengalir terus sampai kepada kehidupan kita. Biarkan mengalir roh itu. Gak usah kau tahan-tahan. Kalau dulu gak ada air, gimana kita mau ngambil nih? Gak ada air, kering ini kok mau kasih air. Impossible. Jadi kalau orang sampai misalnya benci sampai anaknya sampai mati, dikutuki anaknya, ya memang bukan pantas, ya selayaknya karena dia gak punya air hidup. Gimana? Dia ngampuni dirinya sendiri gak bisa, apalagi orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, air baru ini bicara kasih. Sudah dijanjikan dalam zaman Yesaya, digenapi dalam Kristus Yesus. Dalam Yesaya 36 ayat 26, baca bersama-sama dengan saya, 23. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin. Biarlah kehendak Tuhan menjadi buat kita semua. Mari makin berdiri. Kita mainkan satu pujian lagu lama tetapi tetap baru. Dan nanti ambil dari kitab Roma pasal 12, Bapa ku persembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Masing-masing berdoa dengan Tuhan. Kalau sebagai perantara, Bapak Ibu bisa menghampiri tata kasih karunia, ungkapkan isi hatimu, apa aja Tuhan dengar dan apa kerinduanmu. Tuhan akan berikan. Persembahkan tubuhku
Engkau tahu apa yang sedang kami pikirkan, kami rindukan, kami butuhkan, kami inginkan. Tuhan, kami sadar bahwa banyak hal tidak benar dalam hidup kami, namun Kau tidak pernah menolak kami. Bahkan Kau terus membersihkan kami dengan firman. Kami rindu setiap kami belum mengalami kelahiran baru. Sudah mengalami, biar mereka terus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus yang belum. Biar Engkau dengan kasih karunia-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan, biar kami boleh celik secara rohani. Kami mau dilahirkan dalam kerajaan surga dan memiliki kehidupan yang berkemenangan, kuasa untuk menjadi saksi, untuk boleh melakukan firman-Mu. Karena Engkau memberikan kepada kami roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, Bapak yang dan yang keluarga, seluruh staf pengembala, para pelayan-pelayan Tuhan, di seluruh sidang jemaat diberkati untuk jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami, ibadah lepas pribadi, Tuhan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita katakan amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami bersyukur untuk segala atas kasih kebaikan Tuhan sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena Engkau sendiri yang memimpin ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan, dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa ibadah tanpa Engkau Tuhan semuanya sia-sia Tuhan. Ibadah tanpa Engkau Tuhan semua tidak berarti. Biarlah kami boleh benar-benar bertobat, memulai suatu kehidupan yang baru, hidup di dalam roh, bukan kedagingan kami. Kami meninggalkan yang lama dan mulai suatu yang baru, sehingga ibadah kami tidak sia-sia Tuhan. Ibadah kami boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberikan hati dan roh yang baru kepada kami semua. Bersyukur untuk firman-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan menteraikan firman ini dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Hamba yang Tuhan telah utus, Bapak Pendeta Winko Tuhan, berkat Tuhan menyertai hamba-Mu ini, pelayanannya diberkati, keluarganya juga diberkati. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai, melindungi mereka. 1 minggu ke depan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka.
Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan baik, sangat baik, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, Amin. dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menjagamu, Tuhan yang akan melindungimu, Tuhan yang akan selalu menolongmu, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai maranatha. Yesus datang di dunia kali ini. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.